Mungkin akan teteh gak asing sama rumah Belanda yang dijadikan tempat titik meeting point kita. Yang ada di sebelah kanan Kang Teteh, tahu tentang cerita urban legend dari rumah tersebut? Pernah mendengar nama filmnya? Pernah menonton filmnya? Jadi film Rumah Kentang itu kita akan membicarakan tentang urban legend ya. Kang Teteh, yang perlu di note sama teman-teman, yang namanya urban legend itu hanyalah cerita dari mulut ke mulut, yang mana pembuktiannya masih perlu dipertanyakan apakah benar atau tidak. Jadi tidak ada sejarah, tidak ada bukti sejarah apakah rumah ini dulunya pernah terjadi. Sebenarnya Rumah Kentang itu sebelum COVID-19 masih menjadi rumah Belanda yang terbengkalai, yang konon katanya apabila kita mencium aroma kentang itu menandakan bahwa sedang ada di sekitar kita. Tetapi lagi-lagi konon katanya itu mah. Ternyata Kang Teteh, Rumah Kentang dulunya adalah sebuah loji, tempat berkumpulnya para organisasi Freemason. Pernah mendengar organisasi Freemason? Kalau misalnya Kang Teteh suka konspirasi, Tetehnya suka konspirasi, pasti gak asing sama organisasi Freemason yang sudah ada di seluruh dunia ini. Dan sudah ada sejak tahun 1717. Datang ke Indonesia, ke kota Bandung dibawa oleh Belanda. Dan Kang Teteh, di kota Bandung itu mereka berkumpulnya di mana? Di loji namanya Loji Hermes yang ada di Rumah Kentang tersebut. Lalu satu lagi itu yang ada di jalan dekat Balai Kota, Jalan Wastu Kencana, di sana ada Masjid Al-Ukhuwah. Nah, dulunya itu adalah sebuah loji juga. Dan loji tersebut konspirasinya sering dikaitkan dengan sekte-sekte satanisme, katanya mempercayai mempercayai hal-hal tersebut, kemudian juga Illuminati, elit global. Kenapa bisa seperti itu masyarakat mengkonspirasikan si perkumpulan tersebut yang ada di Rumah Kentang? Karena mereka melakukan kegiatan-kegiatannya secara tertutup, bawah tanah sebenarnya. Makanya waktu mereka melakukan perkumpulan di loji tersebut, masyarakat sekitar menganggap bahwa perkumpulan yang ada di rumah tersebut adalah sesat. Dan orang-orang yang bisa masuk ke Freemason adalah orang-orang tertentu saja, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berpengaruh di dunia. Salah satunya ada Bapak Presiden pertama kita. Pernah dikonspirasikan bahwa beliau adalah Freemason. Tetapi beliau kemudian membantah bahwa beliau itu bukan Freemason dengan cara apa? Dengan cara membuat peraturan tahun 1960-an bahwa Freemason di Indonesia dilarang, dilarang untuk diadakan di Indonesia. Makanya mulai pada saat itu, karena ada peraturan tersebut, Freemason di Indonesia mereka melakukan gerakan-gerakannya lewat bawah tanah. Dan mereka melakukan perkumpulannya itu juga secara tertutup. Makanya terdapat konspirasi tentang rumah tersebut. Mungkin ada kita bakal capek-capean juga ya, karena kita bakal menelusuri sebuah gedung yang sudah terbengkalai ini. Dan buat Kang Teteh, selama mengikuti program kita merasa badannya kurang enak, mual, muntah, karena biasanya pengalaman peserta kita sebelumnya itu badannya berat, mual, muntah, itu sering terjadi sama peserta-peserta kita. Jadi kalau misalnya merasakan hal-hal tersebut, bisa langsung komunikasikan kepada tim-tim Indigos yang bertugas. Tentang Freemason itu ada banyak banget sejarahnya gitu, dan nggak selalu Freemason itu bergerak di hal-hal yang ya buruk gitu, karena memang dulu dibentuknya Freemason itu memang mereka menginginkan adanya kesetaraan dan yang lain-lain gitu. Makanya mereka itu membuat loji-loji yang memang digunakan untuk perkumpulan, dan masuk ke perkumpulan Freemason ini tapi ada harga yang harus dibayarkan gitu kan, sehingga gak semua orang bisa masuk, akhirnya orang-orang atasnya aja. Itu nanti ada ceritanya lebih panjang. Nah, kenapa Freemason ini akhirnya disematkan tersemat sesuatu yang negatif? Karena memang Freemason ini kan ada loji-loji atau gereja-gerejanya ya. Nah, salah satunya itu ada di di Loji Ukhuwah ini, Masjid Al-Ukhuwah. Oh ya, mana sih? Nah, di sini nanti ada Masjid Al-Ukhuwah. Nah, di mana nama dari loji yang ada di sini itu Loji Saint John awalnya. Nah, ini nih. Cuman sebenarnya bentuk fasadnya ini udah diubah ya.
bentuk fasanya udah diubah, jadi nggak seperti ini dulu. Ada fotonya juga, tapi itu nanti di ranah kesejarahan. Kenapa kembali lagi kenapa Freemason ini kemudian dijadikan sebagai suatu sekte sesat? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat di daerah di Bandung ke arah sini, Bandung kalau dulu pemisah Bandung antara Bandung Utara dengan Bandung Selatan itu adalah rel kereta api. Nah, kalau yang ke selatan itu lebih ke kegiatan ekonomi, hiburan dan yang lain-lain. Makanya di sana ada kayak pasar baru, alun-alun dan yang lain-lain. Tapi ketika Bandung ke sini yang ke utara, itu mereka lebih ke pusat pemerintahan, agama dan yang lain-lain. Makanya banyak banget gereja-gereja yang ada di sini gitu, kayak katedral, terus Immanuel dan yang lain-lain gitu kan. Nah, di loji itu tadi kan orang yang melakukan ritual ibadah gitu kan, pasti udah ada pakemnya gitu. Kalau Katolik ya seperti ini gitu kan, kalau Kristen seperti ini, Islam seperti ini gitu kan. Nah, cuman sebenarnya kalau di ritual yang dilakukan oleh Freemason ini sendiri, sebenarnya dia itu lebih ke gabungan antara beberapa agama, tapi lebih ditekankan di Kristen Katolik gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang teosofi nanti, itu ada lagi loginya, tapi dia tuh ditekankan ke Hindu-Buddha gitu. Nah, kalau yang ini kan Freemason ini kan Kristen Katolik ya. Nah, ketika misalnya mereka melakukan ritual, ternyata liturginya itu berbeda gitu. Agak berbeda dengan maksudnya prosesnya itu agak berbeda gitu. Makanya banyak orang yang menganggap aliran itu sesat gitu. Apalagi di sini kan tadi namanya Saint John ya. Orang sini itu nggak bisa berbicara masalah Saint John. Akhirnya ya itu tadi kayak yang jadi Saint John setan gitu. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit tentang Freemason. Jadi kita nggak akan cuma explore aja, kita akan mencoba untuk berbicara dengan makhluk astral. Benar ya? Jangan masuk dulu. Bentar.